Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Yudi Ardianto di Sistem Hukum Tata Negara atau mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Definisi hukum tata negara Van Vollenveen. Hukum tata negara adalah hukum tata negara yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya, dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya, dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu, serta menentukan susunan dan wewenang badan-badan tersebut. Penjelasan dari Holten, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi pada negara. Kesimpulannya bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak, dan kewajiban serta tugasnya masing-masing. Terus definisi dari Van der Pot, hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan hubungan dengan individu yang lain. Definisi Alperdom, hukum tata negara dalam arti sempit yang sama artinya dengan istilah hukum tata negara dalam arti sempit adalah untuk memberdayakan dengan hukum negara dalam arti luas yang meliputi hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu sendiri. Sedangkan menurut Wenhen Phillips, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur alat-alat pelengkapan negara, tugasnya dan hubungannya antara alat pelengkapan negara itu, dalam bukunya yang berjudul Constitutional Law yang terbit pada tahun 1936. Menurut Unterteit, hukum tata negara mempelajari wajib sosial dan kekuasaan pejabat negara. Mengapa mempelajari hukum tata negara? Secara sederhana, dengan mempelajari hukum tata negara maka dapat mengetahui aturan-aturan hukum yang berlaku pada sebagian besar negara atau hukum positif atau ius constitutum. Pengantar di dalam mengajari mata kuliah hukum selanjutnya, misal hukum otonomi daerah. Dengan mempelajari hukum tata negara dapat menjadi negarawan dan politisi yang kredibel dan keadaban. Legal drafter, legislator dan analisis kebijakan publik. Mediator atau arbiter dalam sengketa pemilu. Legal officer di perusahaan-perusahaan internasional. Pejabat dinas konsuler luar negeri, Kementerian Luar Negeri. Tenaga fungsional dan administrator di berbagai lembaga pemerintahan atau negara. Konsultan syariah atau hukum Islam khususnya di bidang hukum tata negara. Akademisi, dosen atau peneliti. Ruang lingkup hukum tata negara. Objek kajian ilmu hukum tata negara adalah negara, di mana negara dipandang dari sifatnya atau pengertiannya yang konkret, artinya objek terikat pada tempat, keadaan, waktu tertentu. Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hukum antar struktur negara dan warga negara. Ruang lingkup hukum tata negara adalah struktur umum dari negara sebagai organisasi, yaitu bentuk negara, kesatuan atau federasi,
Bentuk pemerintahan, kerajaan atau republik, sistem pemerintahan, presidentil, parlementer, monarki, absolut. Corak pemerintahan atau diktator praktis, nasionalis, liberal, demokrasi. Sistem pendelegasian kekuasaan negara atau desterilisasi meliputi jumlah, dasar cara, dan hubungan antar pusat dan daerah. Asal-asal hukum tata negara. Asal Pancasila, setiap negara didirikan atas filsafat bangsa. Filsafat itu merupakan wujud dari keinginan masyarakat dan bangsanya dalam bidang hukum. Pancasila merupakan sumber hukum material, karena setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan, dan jika hal itu terjadi maka peraturan tersebut harus segera dicabut. Pancasila sebagai asas hukum tata negara dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Asas hukum, kedaulatan rakyat dan demokrasi. Asas kedaulatan dan demokrasi menurut Jimli Asidiki, gagasan kedaulatan rakyat dalam negara Indonesia mencapai keseimbangan individualisme dan kolektivitas dalam kebijakan, demokrasi, politik, dan ekonomi. Asas kedaulatan menghendaki agar setiap tindakan dari pemerintahan harus berdasarkan dengan kemauan rakyat, dan pada akhirnya pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya sesuai dengan hukum. Asas demokrasi adalah sesuatu pemerintahan di mana rakyat ikut serta memerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Asas demokrasi yang timbul hidup di Indonesia adalah asas kekeluargaan. Asas-asas hukum tata negara. Asas Pancasila, setiap negara didirikan atas sifat bangsa. Filsafat itu merupakan wujud dari keinginan masyarakat dan bangsanya. Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum material. Asas negara hukum, yaitu negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada masyarakat negaranya. Asas negara hukum, cirinya yaitu pertama, ada undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat tentang hubungan antara penguasa dan rakyat. Kedua, adanya pembagian kekuasaan diakui dengan dilindungi adanya hak-hak kebebasan rakyat. Unsur-unsur atau ciri-ciri khas daripada suatu negara hukum atau Rechtsstaat adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kultur, dan pendidikan. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak mempengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun. Adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya. Adanya undang-undang dasar yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antar penguasa dengan rakyat. Asas kesatuan adalah sesuatu cara untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu dan damai tanpa adanya perselisihan, sehingga terciptanya rasa aman tanpa khawatir adanya diskriminasi. Asas pembagian kekuasaan dan check of balance, yang berarti pembagian kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai fungsi. Beberapa bagian seperti dikemukakan oleh John Locke, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan federatif. Montesquieu menemukan bahwa setiap negara terdapat 3 jenis kekuasaan, yaitu tres politics, eksekutif, legislatif, yudikatif. Asal legislatif, di mana asal legislatif tidak dikehendaki pejabat melakukan tindakan tanpa berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sumber
material, yaitu suatu keyakinan atau perasaan hukum individu yang mendapat umum yang menentukan isi hukum. Dengan demikian, keyakinan atau perasaan hukum individu selalu anggota masyarakat. Dan juga pendapat umum yang merupakan faktor-faktor yang dapat mengaruhi perbuatan hukum. Sumber formil hukum di Indonesia ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis, merupakan bentuk peraturan perundang-undangan tertinggi yang menjadi dasar dan sumber formil bagi semua peraturan perundang-undangan yang mengatur ketatanegaraan Indonesia, seperti yang tercantum dalam Ketetapan MPR nomor 3/2000 pasal 3 serta UUD nomor 12 tahun 2011 pasal 3. Bentuk dan tata urutan perundang-undangan sebagai bagian dari sumber formil Indonesia. UUD nomor 12 tahun 2011 pasal 7 antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, perda provinsi, perda kota atau kabupaten, peraturan desa. Sumber hukum tata negara, konferensi atau kebiasaan ketatanegaraan merupakan sumber dari hukum tata negara Indonesia, sebagaimana dalam praktek ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang sehingga mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang. Karena diterima dengan dijalankan, tidak jarang dapat mengakses peraturan hukum tertulis. Contoh, pidato presiden setiap tanggal 17 Agustus, pidato presiden setiap awal tahun minggu pertama bulan Januari. Perbedaan hukum tata negara dengan hukum antar negara. Hukum tata negara fokus pada sistem ketatanegaraan dan struktur yang serta mengorganisasikan negara. Hukum tata negara cenderung statis, mempelajari hal-hal yang sifatnya fundamental, yakni tentang dasar-dasar dari negara dan masyarakat langsung setiap warga negara. Hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang membentuk alat-alat pelengkapan negara dan aturan-aturan yang memberi wewenang pada alat-alat perlengkapan negara serta memberikan tugas pekerjaan pemerintah modern antara beberapa alat pelengkap. Cukup sekian ya teman-teman, ini cuma awal dari pembelajaran kami dan semoga bermanfaat yang sudah saya sampaikan. Terima kasih sudah lihat video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.